Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita basah selalu dengan salawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Tadhimi Ustaz muliakan. Berbahagialah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sekarang ini. Patut kita banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prioritas utama sudah kita genggam. Apakah prioritas utama itu? Satu-satunya adalah kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hamba Allah yang berlomba-lomba ingin hidup lagi nanti di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah gak kabulkan. Siapa yang sudah mati selamanya akan berada di alam akhirat. Dan untunglah kita yang sekarang hidup di zaman umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu mencontohkan suatu hal yang paling prioritas, yaitu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Namun pada dasarnya umat baginda Rasulullah SAW ini salah persepsi. Kebahagiaan rata-rata diukur dengan hal yang berbau materai, yaitu berbau harta. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Cintanya pada harta ini terlalu overdosis, sehingga ini membuat umat baginda Rasulullah SAW wastakbaru anha, sombong, penyakit hatinya muncul. Kedua, lupa sama Allah yang menciptakan kita, menjadi hamba Allah yang masuk dalam golongan munafik, memperjuangkan diri sendiri tanpa mengenal siapa Allah. Sadar tobatnya ketika musibah itu ada. Ketika musibah datang, azab datang, maka baru sadar, baru tobat. Tubu ilal tauban nasuha. Allah masih berikan kesempatan buat umat Muhammad. Silahkan taubat. Masih aku terima tobat umat baginda Rasulullah SAW. Sampai di akhir kerongkongan. Sampai di akhir ujung hayat. Kalla idza balaqatit taraq wa qila man raq wa dhanna anahul firaq. Kebahagiaan-kebahagiaan yang Rasulullah contohkan buat umatnya, ini perlu kita jadikan suatu hal tujuan kita, agar kita tidak tersesat dunia, juga tidak tersesat di akhirat. Kebahagiaan ini merupakan suatu hal yang paling utama, adalah kebahagiaan ketika kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Quran yang ada, mendirikan segala sesuatu yang apa Allah perintahkan, termasuk sholat kita, zakat kita, aqimus sholah wa atuz zakah wa atiu rasulah la'allakum turhamun, dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 56. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, bagaimana sekarang kita menuju suatu kebahagiaan ini? Ternyata 3 kunci kebahagiaan.
Yaitu apa saja 3 kunci kebahagiaan ini adalah as-sofa pertama, yang kedua al-wafa, yang ketiga al-jafa. Yang pertama adalah as-sofa. Apakah as-sofa ini kunci kebahagiaan yang pertama? Yaitu tidak ada orang yang bisa membersihkan hatinya orang lain. Ini berhubungan dengan penyakit hati. Gak usah kita bersihin hatinya orang lain. Gak usah kita ngoreksi orang lain. Ujung-ujungnya nanti penyakit kembali ke kita lagi. Ini tidak terjadi pada kaum Hawa aja. Kaum Adam sama kaum Hawa aja. Ketika kaum Adam dan kaum Hawa bertemu satu sama satu, lebih dari 2 orang, mesti yang diomongin orang ketiga. Orang ketiga temu dengan 1, 2, 3 yang diomongin orang keempat, dan seterusnya. Semakin banyak gerombolan, semakin banyak super gibahnya. Arusnya semakin kuat, gelombangnya semakin padat, dan bisa menghancurkan, memporak-porandakan situasi, sehingga fitnah muncullah dari sini. Al-fitnatu asyadu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl, sudah jelas di sini. Maka sumber kebahagiaan satu, tidak usah kita ngoreksi orang lain. Koreksi diri kita sendiri sudah dijelaskan. Contoh dalam sifat nikmat alamah, yaitu apa? Udang. Udang itu tidak pernah lihat kotorannya di punggung, tidak pernah. Kita contoh yang ini. Kalau kita bisa mencontoh ini, insya Allah kebahagiaan itu muncul pada diri kita. Kebahagiaan banyak sekali di sini. Ketika kita tidak bisa mengoreksi, tidak perlu mengoreksi orang lain. Apa? Kita dikoreksi orang lain, kita ikhlas ridho diomongin, digibah orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Tidak perlu kita dendam. Kenapa? Harus kita bersyukur. Syukurnya bagaimana, Ustaz? Syukurnya dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membersihkan? Yang ngomongin kita, yang gibah kita, yang mitnah kita. Asal kita ikhlas ridho di fitnah apapun, kita doakan semoga ya Allah dibukain pintu hati mereka yang nguras dosaku. Dosa kita dikuras kok kita tidak suka, silakan. Dan tidak hanya itu, pahala mereka diberikan kepada kita. Innallaha ma'asyabirin, harus dengan sabar. Ini dan akan jadi kunci kebahagiaan yang pertama, as-sofa ini. Kemudian yang kedua, al-wafa. Maknanya adalah kunci kebahagiaan setelah as-sofa. Kemudian muncul lagi yang kedua adalah al-wafa. Apa maknanya al-wafa? Jangan mengingkari omongannya sendiri, lisan kita. Jangan diingkari sendiri. Ketika kita bilang, sering ini terjadi pada diri kita. Kita janjian sama orang, kita bilang insya Allah. Jangan mudah bilang insya Allah apabila kita sudah ada niat untuk tidak mau ketemu, tidak mau datang, tidak mau berjalan. Kata insya Allah diucapkan dengan janji atas izin Allah. Andai kata tidak ada halangan, halangan ini berupa musibah, bencana, kematian. Kalau memang bisa hadir, hadir. Ini sering sekali kita lakukan kata-kata seperti ini. Ketika kita bilang insya Allah, harus datang. Ketika kita bilang janji insya Allah, hari ini saya akan kasih segala sesuatu yang diinginkan, harus diusahakan. Sebisa mungkin, semampu mungkin. Dan Allah akan support sini semua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Jadi jangan mengingkari omongan kita sendiri. Soalnya apa? Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah wal hafidhil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Lisannya bisa dijaga. Ini al-wafa. Jika kita bisa menjaga lisan kita, bisa menepati janji-janji kita, Masya Allah, semuanya akan muncul suatu kebahagiaan pada diri kita. Artinya apa? Kita akan disegani. Mereka akan sungkan sama kita. Karisma kepada diri kita naik. Orang si fulan ini kalau janji pasti dia datang. Orang si fulan ini kalau janji tidak pernah ngingkari. Orang si fulan ini orang janji. Ini akan jadi suatu karismatik yang luar biasa. Bisa naikkan diri kita sendiri. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kunci kebahagiaan yang pertama adalah as-sofa, yang kedua al-wafa. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah al-jafa. Maknanya dicaci dan dipuji yang sama, biasa aja. Jadi dicaci, dimaki, dihina, wah kau fakir, oh kau gini, segalanya suatu. Yang sering terjadi kan sebaliknya. Ketika kita dicaci, apa yang terjadi pada diri kita? Jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Yaitu orang yang takwa ini adalah orang yang dia suka bersedekah, menginfakkan hartanya dalam suka dan duka. Alladzina yunfiqu fis-sarri wad-dharai wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Ketika dicaci dia menahan amarahnya. Dicaci, dimaki dia bisa tahan amarahnya. Dan dia biasa-biasa aja. Malah dia doakan. Ini wal kadhiminal ghaidha. Surat Al-Imran ayat 134. Kemudian wa'afinina aninnas. Ketika orang yang mencaci maki tadi, terus kemudian minta maaf kepada kita, kita bisa memaafkan. Tidak ada unsur dendam pada diri kita. Kita fine-fine aja. Siapa yang ngoloin kita, tidak pernah kita masukkan dalam hati, santai aja. Masuk sini, keluar sini, biasa aja. Ketika si fulan ini ngompor-ngomporin kita, wah kamu dihina si ini. Apa jawabannya dia? Jawabannya, gua biasa dicaci maki kayak gitu. Biarin aja, mudah-mudahan mereka dibukain hatinya. Jawaban yang bagus, jawaban excellent. Maka ini penting. 3 ini, as-sofa, kemudian tadi al-wafa, al-jafa, ini penting buat kita kuasai, buat kita pelajari. Kemudian apa yang terjadi? Masya Allah, suatu hal kebahagiaan luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberikan keistiqomah. Taubat tubu ilallah taubatan nasuhah. Taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian kita, karena banyaknya dosa-dosa itu. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kali Rasulullah SAW selamatkan nanti apa? Apakah karena sholat kita? Tidak. Karena zakat kita? Tidak. Karena ahli sedekah kita? Tidak. Karena kita ibadah haji? Enggak. Yang Rasulullah selamatkan dan berikan syafaat adalah mereka-mereka yang lisannya basah terus dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya sebanyak solawat ini akan menuntaskan segala suatu masalah dan akan memberikan suatu sumber kebahagiaan, termasuk 3 tadi. Kunci kebahagiaan as-sofa, al-wafa, al-jafa. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah dan senantiasa menjadi hamba Allah. Kita kuasai 3 kunci kebahagiaan ini. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.